Julia Tovana, sang pembunuh menggunakan skincare. Rasa frustasi dan keputusasaan kadangkala membuat seseorang menjadi gelap mata dan membuat mereka terdorong untuk melakukan hal-hal di luar nurani. Tindakan ini dilakukan untuk bertahan dari kerasa kehidupan. Namun, ada beberapa pihak yang melakukan kejahatan sebagai bentuk solidaritas dari menolong orang lain. Seperti yang dilakukan oleh seorang wanita yang berkebangsaan Italia bernama Giulia Tovana. Dalam sejarahnya, wanita kerap dijadikan sebagai korban dari ketidaksetaraan gender. Kehidupan mereka terkekang, terkungkung, dan cukup membuat depresi. Pada saat itu, wanita tidak diperbolehkan untuk memilih kehidupan mereka sendiri. Begitu juga wanita di kalangan para bangsawan. Bayangkan jika kita berada di zaman itu, bisa-bisa kita akan depresi dibuatnya. Baik para wanita bangsawan ataupun wanita biasa tidak diperkenankan memilih pasangan mereka sendiri. Mereka tidak boleh melakukan sedikit pun kesalahan. Ya, hanya karena kesalahan sedikit akan berakibat fatal. Tidak ayal dari mereka akan berakhir tragis. Penderitaan demi penderitaan mereka alami begitu saja. Baik kekerasan verbal dan fisik yang mengakibatkan nyawa dapat melayang, baik di tangan suami, keluarga, kerabat, maupun di tangan mereka sendiri. Pada masa itu, wanita tidak memiliki kendali atas hidupnya dan dianggap sebagai properti milik suaminya. Apabila mereka kedapatan memiliki luka akibat kekerasan atau bahkan mengalami cacat dikarenakan kekerasan rumah tangga, mereka tidak bisa lapor kepada pihak berwajib atau bisa disebut orang yang berwenang di sana. Tidak ada satupun yang dapat membela para wanita pada saat itu. Para wanita hanya bisa diam, menerima nasib yang harus ditanggung mereka seumur hidup. Bagaimana dengan solusi perceraian? Ya, mungkin sebagian kita berpikir demikian. Namun sayangnya, perceraian tidak menjadikan solusi. Hal ini dikarenakan hukum yang berlaku pada masa itu bersumber dari agama yang ada dan sudah ditentukan. Namun, di suatu tempat, di rumah Julia kecil pada saat itu hidup dengan ayah dan ibunya. Ayah Julia merupakan laki strata pekerja yang selalu melakukan kekerasan sebagai penyelesaian dari segala emosi dan rasa lelah yang dialaminya setelah pulang kerja. Dia selalu menyiksa Julia dan istrinya sendiri. Bahkan tidak segan-segan mengurung mereka selama beberapa hari tanpa makan hanya karena masalah sepele. Namun, suatu hari semuanya berubah. Saat Julia berumur 13 tahun, ayahnya tiba-tiba meninggal tanpa sebab. Pihak berwenang yang tidak mempercayai penjelasan ibunya malah menuduh balik bahwa sang ibu sebagai sang pembunuh. Hari itu juga, ibu Julia dibawa paksa oleh pihak berwenang untuk diadili dan dieksekusi mati keesokan harinya. Julia kecil akhirnya diasuh oleh kerabat dari pihak ibu yang bersedia merawatnya. Di sana, Julia kecil harus bekerja dan dijadikan sebagai asisten pribadi di toko obat milik mereka. Julia
tumbuh menjadi wanita cantik dan anggun. Ia memiliki ketertarikan terhadap rempah-rempah dan berbagai macam jenis pengobatan herbal. Ia juga mulai mendalami ilmu pengobatan dan mencari tahu ke berbagai sumber tentang khasiat tumbuhan. Julia belajar setiap hari mencari tahu berbagai macam informasi dan apa dan bagaimana yang harus dilakukan. Sampai pada akhirnya ia mulai mencampur beberapa macam jenis tumbuhan ke dalam ramuannya sendiri. Julia akhirnya mampu menciptakan obat sekaligus racun yang dapat membawanya mengubah nasib wanita pada saat itu. Pada suatu hari, Julia mulai menciptakan sebuah kosmetik. Di masa itu, kosmetik cukup digandrungi oleh wanita kelas menengah dan atas. Ia juga menjual beberapa jenis racun yang dapat digunakan sebagai skincare. Produknya yang paling laris bernama Aqua Tofana merupakan sebuah racun yang mematikan untuk para laki-laki. Dan ramuan ini dikenal oleh banyak kaum wanita. Awalnya, Aqua Tofana dijual serupa bubuk bedak. Selanjutnya, ia membuat dalam bentuk cairan, seperti toner untuk wajah. Ia menaruh label, mencantumkan cara kerja dan cara penggunaannya pada kemasan, sehingga tidak ada yang curiga dengan produk tersebut. Pelanggan Julia sebagian besar adalah seorang wanita, karena Julia sangat bersimpati pada mereka, terutama para wanita yang berstatus rendah. Julia hanya memberikan racun kepada wanita yang terjebak dalam pernikahan yang tidak sehat dan berbahaya. Julia sendiri dikenal dari berbagai macam istri yang bermasalah dengan pernikahannya dan mendapatkan referensi dari banyak pihak yang sangat terpercaya. Para klien Julia sebenarnya sangat protektif terhadap informasi. Mereka akan melakukan apapun untuk membuat Julia tetap berbisnis dengan mereka, dan mereka hanya memberikan informasi rahasia tentang produk Julia kepada orang yang benar-benar mereka percaya. Racun yang digunakan Julia merupakan jenis racun yang bekerja lambat, tidak memiliki warna, bau, dan rasa, sehingga korban yang mengkonsumsi racun ini tidak akan tahu bahwa mereka sedang diracuni. Julia juga bukan orang yang gegabah. Sebelum menjual produknya, dia selalu mencari tahu tentang informasi status calon klien spesialnya. Lalu ia mencatat seluruh keterangan singkat di sebuah jurnal spesial Aqua Tofana. Oleh karena itu, Julia dapat melakukan bisnis terselubungnya selama bertahun-tahun. Namun, bisnis Tofana terungkap oleh otoritas ketausan dan seorang pelanggan yang tidak diketahui identitasnya. Tapi, Julia bisa kabur karena banyak klien yang melindungi dan membantunya. Ia melarikan diri ke sebuah gereja, di mana dia diberikan perlindungan. Sayangnya, ada kabar desas-desus bahwa Julia telah meracuni pasukan air di Roma. Ya, itu adalah siasat polisi untuk memaksa masuk ke gereja dan menyeret Tofana untuk diinterogasi. Di bawah siksaan, Julia mengaku telah membunuh 600 pria dengan racunnya. Antara tahun 1633 sampai 1651. Itu pun korban yang terhitung masih kasus di Roma saja, belum di tempat yang lain. Dan ini belum dapat dikonfirmasi karena penyiksaan dan penyebaran racun yang meluas. Dia akhirnya dieksekusi di Roma, di Campo de' Fiori, bersama dengan putrinya, Girolama Spera, yang dikenal sebagai Astrologa della Lungara, dan 3 pembantunya. Pada Juli 1659, Julia dihukum mati.
tubuhnya dilempar ke dinding gereja yang telah memberinya tempat perlindungan. Beberapa pengguna dan pemasok juga ditangkap dan dieksekusi. Sementara kaki tangan lainnya dilempar ke ruang bawah tanah Palazzo Pucci. Puluhan wanita kelas bawah dieksekusi setelah tertangkap bahwa mereka adalah pelanggan Tovana. Sementara banyak wanita kelas atas hanya dipenjara atau diasingkan karena keterlibatan mereka dalam skema tersebut.